Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini saya akan membuat konten video ya tentang memperbaiki TV Volleytron. Serinya tipenya PLD 24 di 800 ya. Ini seperti ini. Berarti teman-teman kalau ada yang seperti ini juga sama ya perbaikannya. Ini mati total. Jadi mati total ini kita harus tahu tahap-tahapannya supaya tidak mempersulit kita dalam bekerja ya. Pertama kita tengok dulu sekring putus atau tidak. Ternyata ini sekring putus ya. Kalau sekring putus itu biasanya disebabkan karena dioda ini short ya, kan dia menjadi putus sekringnya. Dan ini dan ini dan ini. Jadi ini putus bisa disebabkan juga karena ini. Ini dioda di sini ya. Kita harus bukain satu-satu nih. Banyak nih. Jadi satu aja kakinya buka. Seperti ini saya udah buka kakinya. Ini kita ukur ya. Kebetulan multitester saya sekarang udah standar nih ya. Versi yang seperti ini udah standar. Jadi kalau ini yang ada garis putihnya ini adalah from to merah, yang ini adalah hitam. Jadi kalau ini saya tunjukkan kemari dia ini naik jarum ya, maka itu adalah menandakan dia short ya. Ini standarnya gini, ini yang bagus. Nah, ini tengok jarumnya ya, jarumnya tengok. Ini saya berbagi ya, ini untuk yang baru-baru pemula juga gitu. Jadi saya berbagi dari dasar-dasarnya sampai penyelesaiannya. Nah, kita balik, maka jarumnya tidak naik ya, menandakan dia bagus. Satunya lagi naik, satunya lagi tidak. Ini bagus. Ini negatifnya taruh di yang ke positif. Kalau dia naik dia berarti short. Kalau ini bagus. Ini ya bagus. Tapi kalau dua-dua nggak naik itu menandakan dia putus ya. Bukan short tapi dia putus. Gitu, ini bagus ya. Jadi kenapa sekring ini bermasalah, dia putus? Bisa jadi dia karena MOSFET ya, MOSFET GDS nya. Kita buka ini satu kakinya, kita ukur aja di G dan S. Ini ya, bisa kawan-kawan tahu G dan S nih seperti ini. Nah, ini yang tengah D, yang pinggir kaki nomor 3 itu G, GDS. Kaki yang nomor S-nya itu adalah kaki nomor 3 ya, G-nya adalah yang pertama, D yang kedua. Jadi kita ukur aja semua ini kaki ini, kalau dia naik semua maka itu adalah putus. Dan juga misalnya D sama S nya bolak-balik dia naik, itu maka putus. Apalagi kalau G sama D nya itu naik, maka itu udah dipastikan itu adalah short. Oke, kita putuskan, kita lepas ya. Oke, ini udah saya buka solderannya biar supaya tidak memakan waktu lama. Maka saya membukanya biar teman-teman tidak terlalu lama menunggu. Ya, kuncinya harus sabar ya. Teman-teman hanya melihat, memperhatikan, dan saya membagi pengalaman saya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya di sini sambil merekam juga. Ini lagi kurang. Ini ya, ini nggak bagus. Nanti kita carikan yang bagus. Jadi kawan-kawan yang belum paham soal pengukuran, saya sudah pernah memberitahu bagaimana cara trik belajar elektronik dengan cepat. Bisa ditengok video saya yang jauh-jauh sebelum sekarang di channel saya, namanya channelnya NDN Elektronik Channel ya. Jadi kawan-kawan yang pingin coba, yang pingin belajar, bisa mengikutin itu. Ada triknya gitu, triknya ada. Jadi kita cari dulu ya, yang kakinya sama panjang. Ternyata kakinya tidak ada sama panjang ya, pendek semua. Ini saya pakai MOSFET bekas, tapi kualitasnya insya Allah dijamin. Ini ya, kita ukur. Kalau yang nggak bagus tuh seperti ini. Ini GDS ya, yang pertama ini GDS. Ini kalau yang nggak bagus, tengok ininya, jarumnya, maka naik ya. Udah pasti ya, G sama D udah naik. Kalau yang bagus ini dia nggak akan naik seperti ini. Nah, gak naik kan jarumnya, digini kan bolak-balik pun nggak naik. Yang naik dia hanya ini aja.
Nah ini nah, ini nih ya, yang merah di tengah itu yang bagus. Sebenarnya kadang-kadang dia dibalik gini pun ada yang naik juga. Sebentar, itu bagus. Ini jelas gak bagus. Itu yang bagus seperti itu ya. Triknya ada, tengok aja kunci intinya. Saya di situ memberi penjelasan trik-trik dalam memperbaiki TV belajar elektronik dengan cepat. Saya memberitahu trik ya di situ. Sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar. Saya dulu seperti itu. Dan guru saya adalah keberanian. Dan saya belajar. Saya catatin gitu kan. Karena saya dulu ingat belajar, saya tidak bisa kursus, tidak punya uang untuk membayar guru, jadi saya belajar otodidak. Dan insya Allah udah ribuan pengalaman yang saya dapat dari elektronik ini, dan sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Alhamdulillah otodidak. Tapi ada triknya, ada trik ya, biar kita pintar ya. Guru ini adalah pengalaman. Jadi tergantung cara kita berpikir aja di elektronik ini. Tergantung bagaimana cara kita mengingat, berpikir. Itu yang di situ yang penting. Kekuatan kita berpikir dalam memperbaiki elektronik. Karena di elektronik ini bukan tenaga ya, bukan tenaga kekuatan fisik ya, tapi tenaga pikiran. Di situ yang penting. Kesabaran itu sangat penting. Dulu saya sekolah SMK tapi saya 0 sih hasilnya karena bandel ya. Kalaman tuh ini jadi agak curhat sedikit ya. SMK dulu saya sekolah, jadi tapi yang banyak saya dapat pengalaman itu hanya di langsung ya, maksudnya langsung jumpa di seperti ini. Ilmu yang saya dapat langsung saya jumpain. Apalagi dulu saya belajar termasuk dimanfaatkan oleh yang saya ikutin. Jadi ilmu mungkin bagi dia mahal, jadi dia sayang memberinya, tapi saya cerdik untuk mencuri ilmu dan memahaminya sendiri. Saya selalu berpikir bagaimana saya supaya bisa cepat belajar elektronik. Saya tahu triknya. Tanpa dia, saya hanya mengikut, dimanfaatkan gitu ya. Ini cerita berbagi pengalaman sedikit ya. Jadi kita dimanfaatkan. Nah, mungkin sebagian orang ada yang merasa ilmu itu mahal, memang. Tapi kalau saya bagikan karena menjadi satu amalan bagi seseorang itu. Saya yakin saya akan diberi rezeki yang lebih lagi kalau kita mau berbagi apa yang kita punya ya. Ya kita tidak punya uang banyak, tapi ya ini yang masih saya punya ilmu, jadi ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Oke, ini saya sambung ya, ini aja saya sambung. Oke, nanti kita ukur lagi di bagian ini ya. Selanjutnya kita ukur lagi di bagian ini, nanti kita bukain lagi. Oke, saya sudah selesai membukain dioda-diodanya ini ya. Karena dia dalam satu output voltase dia ada menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 beda voltase ya. Outputnya ada 2 voltase. Jadi dalam output voltase ini dia memakai 5 dioda. Jadi kalau di antara satu saja dia yang short, maka kalau kita ukur tanpa dibuka kakinya dia maka akan short semua. Jadi caranya kita buka semua kakinya. Jadi sini kita bisa tahu. Ini seperti ini ya. Tengok ini di sini multitesternya. Kalau kita balik-balik dia nyala semua, maka dia akan short ya. Ini dikali 1 ya. Yang positif. Kita balik. Oke, nyala, bagus. Positif, kita balik. Nah, ini mati 1 ya. Nah, ini mati 1. Ini positif, ini negatif, kita balik. Oke, bagus. Ini positif, kita balik lagi. Oh, mati 2 ya. Ini mati, ini mati. Positif, negatif. Oke, berarti mati 2. Yang
yang voltase satunya. Oke, baik ya semua ya. Ini berarti ada dua ya, coba kita ulangin lagi nih. Oke ya, ada dua ya. Nanti setelah kita ganti, terus kita cek lagi ya untuk MOSFET yang kita ganti ataukah dia panas. Jadi kita cara mengeceknya jangan nyiduk. Kadang gini, nyala tapi sebentar aja berapa detik dia udah jebol lagi transistornya. Jadi kita harus tahu nanti ya. Kita tes, cara mengetesnya kita hidupkan sebentar, kita matikan lagi. Kita tengok ukur suhu panas suhu panasnya di sini ya. Nanti ini kita ganti, bagaimana mudah-mudahan tidak ada yang lain ya. Soalnya di sini ada MOSFET juga ya, MOSFET nih. Ini kalau dia short. Jadi ini saya buka. Ini MOSFET ini harus periksa juga ya. Ini udah diganti dengan MOSFET, bukan MOSFET yang SMD ya, tempel ya. Ini udah ganti MOSFET yang biasa, nggak masalah. Ini bagus. Jadi saya cari dulu penggantinya ya. Oke, saya sekarang sudah selesai mengganti yang short atau yang rusak ya. Yang rusak itu ada 3 komponen. Yang dioda ada 2. Nih, seperti ini ya, dioda HER 305 digantikan dengan yang lain-lain, yang penting ampere sama ya. Seperti ini. Dan juga MOSFET. Ini ya, MOSFET-nya. Ini yang mati. Jadi saya sudah ukur yang lain-lainnya, sudah saya cek supaya mempercepat dalam keadaan baik ya semua. Jadi yang pertama adalah, biasa kalau saya ulang lagi ya, kalau dia putus itu screennya ada pertama di dioda ini yang kita ukur ya. Dioda, setelah dioda sudah bagus, pasang screen, kita baguskan, terus kita cek di bagian input voltase di bagian MOSFET ini, itu yang penting. Setelah dia sudah bagus, tapi sebelum ini bagus, maka kita harus periksa ini. Yang sering terjadi kalau ini dia short, maka dia ini di sini akan short juga ya. Biasanya ada sebagian PSU yang seperti itu. Kalau di sini short dia, maka di sini langsung akan short kembali ya, karena di sini short outputnya, maka di sini akan short. Jadi hati-hati. Sini kita perbaikin dulu. Sini ya, dioda outputnya. Di sini kita perhatikan ini ya, dioda yang besar ini. Maka setelah itu baru kita ganti ini ya. Diperbaikin dulu di sini, bagian sini ya. Ini ya. Perbaikin ini seperti MOSFET juga ya. Ini MOSFET-nya. Jadi langsung aja kita tes ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa simak dengan jelas ya. Kita langsung tes supaya jangan terlalu lama. Oke, inputnya sudah ada nih. Jadi indikator dia berkedip 2 kali. Kita langsung standby ke widget standby di panel. Oke, layar sudah ini backlight udah hidup ya. Ini tanpa tanpa speaker ya, jangan hanya gambar aja. Oke, ternyata inputnya mati ya. Oh, ini dia. DVD-nya mati. Nah, itu udah nyala DVD-nya. Nah, ini. Saya udah nyala. Jadi demikian video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan diaktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.